Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustiansa, NPM 1851020228. Di sini saya akan menjelaskan makalah tentang akuntansi sumber daya alam dan lingkungan. Dan video ini bertujuan untuk memenuhi tugas UTS dari pelajaran Grand Ekonomi yang diampu oleh Pak Alif Rahman. Dan definisi pasar dan ekologi. Pasar adalah tempat yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah daerah, swasta, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah, yang termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki dan dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya, masyarakat, dan koperasi. Sedangkan ekologi sendiri yaitu merupakan cabang ilmu biologi yang membahas hubungan antar makhluk dengan makhluk hidup yang lain serta lingkungan di sekitarnya. Jadi pasar tradisional yang ekologis adalah pasar yang berada di kawasan padat penduduk dan termasuk kawasan yang mobilitasnya sangat tinggi, sehingga masalah lingkungan menjadi isu utama di kawasan ini. Untuk itu, sehingga perencanaan rancangan pasar juga diarahkan menuju konsep arsitektur ekologis. Pemilihan konsep arsitektur ekologis bertujuan untuk menjaga kelestarian alam dan makhluk hidup di dalamnya. Hal ini juga dilakukan sebagai bentuk kepedulian pada lingkungan untuk membantu mengurangi dampak kerusakan lingkungan, di mana bangunan tidak hanya memikirkan efisiensi yang menarik, tetapi dalam perancangannya juga memikirkan keberlangsungan makhluk hidup yang ada di dalamnya. Salah satunya yaitu mengoneksikan ruang dalam bangunan dengan ruang luar bangunan atau alam. Dan selanjutnya, definisi akuntansi sumber daya alam dan lingkungan, yaitu adalah sumber daya alam yang digolongkan ke dalam aktiva tetap. Sumber daya alam Wesseling Asset adalah aktiva yang memiliki karakteristik. Yang pertama, habis digunakan melalui penambangan, tidak dapat diganti kecuali kayu. Dan yang terakhir, penggantian sumber daya alam berlangsung secara ilmiah. Contohnya mencakup biji besi, minyak, gas alam, batu bara, dan kayu. Sumber daya alam seperti tambang digolongkan dalam aset tetap, bukan sebagai persediaan, karena yang diperdagangkan dalam lahan tambang adalah kandungan yang ada di dalam tanah itu sendiri, dan bukan tanahnya yang mengandung hasil tambang, di mana tanah yang mengandung hasil tambang inilah yang dinilai dan nantinya akan didepresiasikan. Tanah yang mengandung tambang diakui sebagai aset tetap, sementara hasil tambang itu sendiri seperti batu bara barulah bisa dimasukkan ke dalam persediaan. Persediaan cadangan adalah sumber daya alam yang sudah diketahui dan bernilai ekonomis, yang dimana sumber daya alam ini bisa disebut cadangan apabila sudah diketahui baik dari segi jumlah atau besarnya deposit yang sudah terukur dalam satu satuan seperti ton dan telah diketahui manfaatnya. Dan adapun permasalahan yang sedang dihadapi, salah satunya yaitu pengelolaan sumber daya alam di Indonesia menjadi sangat penting dalam pembangunan ekonomi di Indonesia pada masa kini dan masa yang akan datang. Di lain pihak, sumber daya alam tersebut telah banyak mengalami kerusakan-kerusakan, terutama berkaitan dengan cara eksploitasinya guna mencapai tujuan bisnis dan ekonomi. Dalam laporan PBB pada masa awal tahun 2000, umpamanya telah diidentifikasi 5 jenis kerusakan ekosistem yang terancam mencapai limitnya, yaitu meliputi ekosistem kawasan pantai dan sumber daya bahari, ekosistem lahan pertanian, ekosistem air tawar, ekosistem padang rumput, dan ekosistem hutan. Kerusakan-kerusakan sumber daya alam di dalam ekosistem tersebut terjadi terutama karena kekeliruan dalam
pengelolaannya sehingga mengalami kerusakan yang disebabkan karena terjadinya perubahan besar yang mengarah kepada pembangunan ekosistem yang tidak berkelanjutan. Dan untuk solusinya dapat diambil beberapa strategi kebijakan yang dapat ditempuh. Yang pertama, mengintegrasikan prinsip berkelanjutan ekonomi, ekologi, dan sosial dalam pemanfaatan sumber daya alam. Yang kedua, menumbuhkan tanggung jawab sosial dan praktik ekospiensi di tingkat perusahaan dalam mengintegrasikan biaya lingkungan dan biaya sosial terhadap biaya produksi. Yang ketiga, menerapkan teknologi yang terbaik dan tersedia, termasuk teknologi tradisional untuk kegiatan konservasi, rehabilitasi, dan sumber daya alam. Ya, mungkin sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf atas kekurangan saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.